Selamat datang kembali di podcast RR Ritual bersama saya Viana Benita. Luar biasa banget Pak, dengan inovasi yang Bapak bawa ini untuk RS Karel saat itu apa manfaatnya? Saat itu apa yang dilihat dan dirasa mungkin oleh pasien-pasien yang ada? Sebelum dan sesudah dilakukan inovasi PACU, jadi ruangan saya ini diresmikan 22 Desember 2018 pukul 13.20 saya masih ingat. Jadi diresmikan. Jadi sebelum ada ruangan ini mungkin Bapak Ibu punya pengalaman tersendiri atau masyarakat punya pengalaman tersendiri. Dulu sebelum adanya ruangan PACU, itu biasanya setelah selesai operasi itu pasien masih muntah atau ngantuk langsung dipindahkan. Iya. Tapi sekarang sudah tidak bisa. Kenapa? Karena selain dasar hukum tadi yang saya jelaskan, kita punya ketetapan WHO namanya International Patient Safety Goals atau di Indonesia dikenal dengan sasaran keselamatan pasien. Di situ pasien setelah selesai dioperasi, pasca operasi dan pasca pembiusan harus di-scoring. Ada scoringnya. Scoringnya namanya Aldrich score untuk pasien bius umum, Romer score untuk pasien yang dilakukan bius setengah, kemudian pasien Stewart score untuk pasien anak untuk pemulihan bius anak, kemudian masih dibanding lagi dengan modified Aldrich score. Itu untuk memverifikasi apakah pasien sudah layak. Jadi ketika pasien selesai operasi nih Ibu, kan pra anestesi, pra operasi. Pasien dilakukan operasi dan pembiusan. Setelah selesaikan namanya pasca operasi dan pasca anestesi. Di sinilah wilayah PACU. Jadi wilayah PACU kita bertanggung jawab untuk mengembalikan kondisi pasien seperti sebelum dilakukan pembiusan. Jadi kayak contohnya, sebelum dilakukan pembiusan tensinya 120/80, nadinya 18. Pasca anestesi ini kita harus mengembalikan kondisi pasien seperti awal. Kalau di PACU ini kita nilai jadi durasinya sekitar 2-3 jam kita nilai. Kalau kondisinya kembali normal, berarti pasien boleh dipindahkan ke ruangan. Artinya pasien sudah bisa bangun, sudah bisa mengangkat kaki tangan, kaki kiri, sudah mengenal waktu, tempat dan orang, tensinya normal, nafasnya normal, semuanya normal, baru dipindahkan. Tapi kalau pasiennya mengalami masalah, contohnya tensinya tinggi, nafasnya masih ngap-ngapan, kemudian kesadarannya belum baik, itu pasien dipindahkan ke ICU. Jadi tujuan dibuat ruangan PACU itu men-scoring pasien, tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Jadi di PACU tersendiri ada dokter DPJP-nya, ada dokter anestesi. Saat ini kita punya dokter namanya Dokter Adi Asma. Kemudian kami ada 3 penata anestesi sama ada teman-teman perawat yang membantu selaku tim. Berarti memang PACU di RS Karel ini awalnya tahun 2018 ya Pak? 2018 dan Bapak adalah salah satu inisiator dari ruangan ini. Berarti bisa dibilang ya dari apa yang Bapak lakukan membawa perubahan dari RS Karel sampai saat ini ya Pak?